kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggun Oktarini dan rekan saya Dedi Ramadan. Dan tentunya pada edisi Selasa 5 November 2019 ini kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Dan kita sudah saksikan dari Komisi 4 siaran langsung yang dibawakan oleh rekan kita. Dan tentunya di akhir nanti kita akan bahas tema utama terkait pada hari ini melambatnya pertumbuhan ekonomi. Iya, di sini kalau kita membahas terkait melambatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2019 ini di kuartal ketiga, ternyata ekonomi kita masih belum bisa tumbuh yang guna. Namun nanti kita akan membahas terkait dengan apa sih yang menjadi dampak dan juga sebetulnya menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada kuartal ketiga kali. Nanti kita akan membahas bersama dengan salah satu narasumber yang sudah hadir di studio parlemen. Sebelumnya kita akan menyaksikan dulu apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari ini, pemirsa. Kita awali headline media online dengan membahas republika.co.id. Di sini perkataan dari PVMBG. Di sini ada tanah di bekas galian tambang Kaltara rawan bergerak. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG Kasbani menyatakan kondisi tanah di lokasi tambang milik PT Pipit Mutiara Jaya di Kabupaten Tanah Tidung, Kalimantan Utara memang rawan bergerak dan pernah ada kejadian sebelumnya. Kasbani menjelaskan lokasi bencana merupakan tempat pembuangan lumpur dan air pada tempat pembuangan membuat tanah galian di sekitarnya menjadi jenuh air dan kehilangan daya dukung tanah sehingga terjadilah longsor. Kasbani juga menilai aktivitas penambangan yang dilakukan di lokasi bencana kurang memperhatikan hasil tanah galian bekas tambang. Oleh karena itu, Kasbani menyarankan daerah pembuangan lumpur pada area tambang ditata, terutama untuk drainase agar tanah tidak jenuh. Iya, kalau misalnya kita memperhatikan mungkin di sini harus ada yang namanya langkah-langkah ketika proyek itu sedang berjalan ya. Dia harus ada pengawasan juga dari pemerintah terkait jangan sampai menimbulkan bencana yang merugikan masyarakat setempat di kemudian hari. Karena memang kalau kita di sini terkait dengan aktivitas penambangan banyak sekali perusahaan-perusahaan besar terutama di Indonesia yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan yang akhirnya nanti mendampakkan bencana yang akhirnya ini malah berdampak kepada masyarakat sekitar di daerah penambangan tersebut. Jangan sampai ini malah merugikan masyarakat yang niatnya ingin mensejahterakan masyarakat, malah nantinya ini malah merugikan masyarakat. Oke. Dan dari CNN Indonesia, Kadin himbau perbankan pangkas kredit proyek infrastruktur. Ketua Kadin Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik, Raden Pardede menyatakan harus ada pembagian pembiayaan yang jelas untuk beberapa sektor usaha dalam mencari pendanaan. Bagi sektor usaha yang menjalankan proyek jangka panjang seperti infrastruktur sebaiknya tidak dibiayai lewat perbankan. Pembiayaan infrastruktur itu adalah tugas pasar modal bukan bank. Harusnya infrastruktur misalnya dari obligasi dan dana pensiun. Di sisi lain, perbankan bisa membiayai perusahaan yang membutuhkan modal kerja jangka pendek. Dengan kata lain, pengembalian bisa dilakukan dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mencatat rasio pinjaman terhadap simpanan loan to deposit ratio LDR per September 2019 sebesar 92,2%. Angka itu terlihat lebih longgar dibandingkan dengan posisi September 2018 yang mengetat sebesar 94%. Ya, dengan pasar modal sebetulnya memang tepat sekali untuk melakukan peminjaman terkait proyek-proyek yang membutuhkan jangka panjang. Karena kalau kita katakanlah kita punya proyek jangka panjang namun meminjam di bank, tentunya ini menyulitkan juga bagi peminjam untuk bisa mengembalikan dengan waktu 1 tahun atau 2 tahun. Jadi mungkin pemerintah seharusnya bisa membuat peraturan juga terkait dengan pasar modal sebagai pendanaan untuk membiayai dari proyek jangka panjang. Paling nggak program-program khusus dikeluarkan memang untuk masyarakat yang ingin melakukannya. Betul sekali. Pemirsa, kita beralih ke Detik Finance. Di sini membahas terkait dengan jaga ketahanan pangan. Republik Indonesia masih terkendala bibit impor dan mahal. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mengungkapkan bahwa populasi penduduk Indonesia akan mencapai 350 juta jiwa pada tahun 2045. Hal itu harus dibarengi dengan peningkatan produksi pangan guna memastikan ketahanan pangan dalam negeri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Agribisnis, Pangan, dan Kehutanan Franky Wijaya menjelaskan untuk meningkatkan produksi dibutuhkan bibit yang unggul dan berproduksi tinggi. Namun menurutnya kondisi pembibitan dan pembenihan saat ini masih belum terkoordinasikan dengan baik.
Pasalnya bibit dan benih yang beredar sangat beragam dan banyak yang belum terstandarisasi dan kadang-kadang hilang dari pasaran. Pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang mengatur perbibitan dan pembenihan komoditas pangan secara nasional agar dapat terkoordinasi mulai pengadaan, pendistribusian, penyimpanan hingga cara menanamnya. Ya, kalau begitu berarti ini dari sisi pemerintahnya mungkin kurang melakukan pengawasan ya, karena sebetulnya program-program pemerintah itu sudah sangat mensupport pertanian yang ada di Indonesia sehingga bibit-bibit yang dibutuhkan itu bahkan sudah disubsidi beberapa ya. Jadi ini kita kembali bekerja sama dan mungkin dari petaninya juga harus melakukan edukasi terhadap diri sendiri. Apa-apa saja sih program yang sudah bisa diterima oleh mereka? Karena kalau membahas ekspor, impor, ternyata kalau dari bibit saja kita masih sulit untuk mendapatkan bibit yang unggul, ternyata bagaimana kita mau ekspor gitu. Ini bisa jadi nanti impor juga, jangan sampai nanti bibitnya juga impor, malah kan bahayanya itu kan. Jadi rugi di kita. Betul sekali. Misalnya sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online. Nanti kami akan kembali lagi untuk membahas tajuk yang sudah disiapkan oleh tim redaksi TV Parlemen. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Suara Parlemen. DPR RI mendorong regulasi perizinan investasi dapat disederhanakan. Ditemui saat menghadiri sidang paripurna di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI, Muhyiddin Muhammad Said, menyoroti menurunnya daya saing Indonesia di bidang investasi pada saat ini. Muhyiddin menginginkan adanya pembenahan dengan menyederhanakan birokrasi yang dinilai masih berbelit-belit dan mempersulit izin investasi. Selain itu, ia juga meminta pemerintah mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas agar menarik minat investor untuk berinvestasi di Indonesia. Presiden Jokowi menginginkan ada suatu pembenahan di bidang sumber daya manusia, kemudian menyederhanakan birokrasi, ya, memangkas semua birokrasi yang bisa menghambat investasi. Mulai dari daerah, karena kadangkala di pusat udah clear, tapi di daerah masih banyak. Inilah yang harus dilakukan, sinkronisasi undang-undang yang nantinya kalau memang menghambat itu dilakukan penyederhanaan. Anggota Komisi 5 DPR RI Neng EM Marhamah Zulfahis menilai kemudahan dalam memberikan izin investasi dapat berdampak positif dalam menyerap tenaga kerja. Oleh karena itu, Neng EM mendorong adanya payung hukum yang jelas untuk meyakinkan investor untuk berinvestasi di Indonesia. Bukan kemudian dengan mempersulit dan sebagainya, tetapi bagaimana juga ada manfaatnya. Artinya misalkan bisa menyerap tenaga kerja, bisa bersinergi dengan para UMKM kita. Jadi investor itu saya kira bagaimana pemerintah menjadi regulator, bagaimana mendistribusikan itu terhadap masyarakat. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Komisi 9 DPR RI mendesak pemerintah melakukan perbaikan data masyarakat penerima bantuan iuran atau PBI BPJS Kesehatan agar bantuan subsidi yang diberikan tepat sasaran dan masyarakat menengah ke bawah tidak diberatkan atas adanya kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang mencapai 100%. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengatakan kenaikan iuran merupakan salah satu solusi menangani defisit. Namun paling penting adalah untuk perbaikan pelayanan kesehatan di Indonesia. Menurut Rahmat Handoyo, pendataan terkait masyarakat yang menerima subsidi kesehatan yang diberikan pemerintah harus benar. Data-data yang menjadi peserta BPJS itu harus kita evaluasi. Ini adalah tanggung jawab pemerintah, dalam hal ini juga dinas terkait juga dalam BPJS. Jangan sampai para masyarakat yang peserta yang sudah mampu untuk iuran wajib untuk melakukan iuran, tapi mendapatkan subsidi kepada pemerintah. Ini yang mendapatkan atau dirasa oleh rakyat tidak ada rasa keadilan. Anggota Komisi 9 DPR RI Saleh Daulay menyoroti persoalan pelayanan pengobatan kepada masyarakat. Saleh menegaskan tidak boleh ada pihak rumah sakit mengabaikan calon pasien yang datang menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Dan kita berharap bahwa kenaikan ini memang mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Jangan sampai orang sudah bayar mahal ternyata pelayanannya tidak baik atau merasa terpinggirkan. Setiap orang yang datang ke rumah sakit dengan membawa kartu BPJS merasa dinomor duakan, merasa dianaktirikan, itu tidak boleh. Hilman Hidayat dan Arif, TVR Parlemen melaporkan.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen, dan kita akan membahas terkait dengan tajuk utama yang sudah disiapkan tadi oleh tim redaksi Parlemen yang berkaitan dengan perlambatan ekonomi Indonesia. Nah, ini kalau sekarang kita akan membahas bersama dengan salah satu narasumber yang sudah hadir, yaitu Pak Joni Edward laku pengamat ekonomi. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Apa kabar, Pak? Sehat. Sehat? Alhamdulillah. Ini kita mau membahas nih, Pak, terkait dengan perlambatan ekonomi di Indonesia. Katanya di kuartal ketiga ini sekarang ekonomi melambat. Betul nggak sih, Pak, sebetulnya? Ya. Kalau melihat janji Pak Jokowi di 2014, target pertumbuhan ekonomi itu 7% rata-rata per tahun, tentu target itu tidak tercapai. Dan sebenarnya tidak melambat, stagnasi. 5 flat itu, 5 lewat 0,2, 5, lewat 0,1, atau turun 4,8. Nah, kemarin ini kuartal ketiga itu 5,02. Artinya memang masih konsisten di stagnasi. Nah, apakah ini bagus atau tidak? Dalam masa krisis ini nggak jelek-jelek amat, tapi dibandingkan target ya ini tidak mencapai yang diidam-idamkan. Nah, pemerintah Jokowi kan sangat-sangat optimistis, bahkan dia sempat menggambar akan meroket. Betul. Tapi ya flat rupanya, pertumbuhannya flat itu yang terjadi. Tapi dibandingkan tahun lalu ini lebih rendah. Kuartal ketiga tahun lalu itu 5,17%, artinya 0,15% lebih rendah. Bahkan dibandingkan kuartal 2 tahun ini juga masih lebih rendah, 5,05. Sekarang kan 5,02. Artinya memang kerambatan itu, stagnasi itu grafiknya mulai menurun, walaupun tipis ya. Tapi dibandingkan konsensus para ekonom, justru memprediksi yang buruk. Dikabarkan kuartal 3 ini 4,9, tapi alhamdulillah 5,02. Nggak jelek-jelek amat gitu. Berarti kalau membahas, sebetulnya tadi kan Bapak sempat menyinggung bahwa target yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo di awal itu adalah 7%. Namun ternyata stagnan di level 5, sekian ya Pak ya. Namun apakah memang ini target yang ketinggian kah, apa gimana Pak? Ya, saat menetapkan target ya baru saja menang ya, euforia, biasa, ada optimis yang luar biasa, optimis, dan itu biasa. Tapi apa yang terjadi ekonomi hari ini di luar dugaan Pak Jokowi di masa lalu, sehingga memang banyak persoalan yang muncul, sehingga target itu susah dicapai. Termasuk kebijakannya tidak mensupport upaya pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Ini masalahnya gitu. Ya, berarti apakah memang perlambatan ini dari kabinet yang disusun Presiden Jokowi sendiri atau enggak? Nah, itu akan tercermin nanti di tahun depan. Kerja dari kabinet yang sekarang. Ini adalah prestasi kabinet yang lalu. Ada miss dalam kebijakan, misalnya bahwa pemerintah Jokowi sangat agresif untuk membangun infrastruktur. Saya ingat waktu awal-awal sekitar 5.500 triliun ditargetkan. Tapi upaya mencapai target pertumbuhan infrastruktur itu tidak didukung oleh kemampuan finansial, terutama APBN ya. Sehingga infrastruktur itu tidak tercapai, pertumbuhan pun tidak tercapai. Di sisi lain, utang yang cukup jor-joran menyebabkan ekonomi ini tidak tumbuh cepat. Uang yang ada itu untuk bayar bunga, pokok maupun denda kalau itu ada. Mudah-mudahan tidak ada denda, tapi itu juga memperlambat pertumbuhan ekonomi. Tapi kan di awal ketika terpilihnya Bapak Presiden Joko Widodo juga disebutkan Pak bahwa di sini ada bonus demografi yang bisa memungkinkan memicunya naiknya pertumbuhan laju ekonominya. Tapi bagaimana dengan segitu banyaknya orang yang membutuhkan tenaga kerja juga, tapi dengan lapangan kerja yang sendiri, apakah memungkinkan akan ada pertumbuhan tersebut? Mestinya secara teori bonus demografi itu mengenerate pertumbuhan. Makanya Pak Menteri Pendidikan Nadiem Karim diambil anak muda supaya mencetak Nadiem Karim yang lainnya. Dan bisa mengenerate perekonomian lewat istilahnya waktu itu unicorn gitu. Tapi persoalannya untuk menuju ke sana butuh waktu. Makanya itu target 2045. Nah, untuk hari ini memang tema sentralnya kabinet yang baru untuk peningkatan SDM. Cuma memang tidak tercermin upaya untuk menggenjot pertumbuhan. Tidak tercermin. Seperti kita bangun infrastruktur. Seharusnya infrastruktur itu mengenerate pertumbuhan teorinya. Ditambah lagi kita punya besi, kita punya semen. Pembangunan ini tidak menggunakan besi lokal, tidak menggunakan semen lokal. Akibatnya menggunakan impor ini menyebabkan defisit kita membengkak. Defisit kita terhadap Cina terutama itu impornya kan banyak.
itu sampai 15 miliar US. Padahal terhadap negeri lain kita surplus 8 miliar, tapi surplus itu ketelan oleh defisit terhadap Cina. Karena apa? Kebijakan pembangunan infrastrukturnya tidak menopang BUMN lokal. Coba menggunakan semen Indonesia, kemudian menggunakan besinya besi Krakatau Steel. Kaya nanti semen Indonesia, Krakatau Steel bisa tumbuh besar. Karena tidak digunakan secara maksimal, hari ini defisit mengalami rugi sekitar 2,9 triliun. Artinya kebijakan kan di sini, keberpihakan terutama, dan itu tidak terlihat. Padahal kalau disupport, ini juga mengenerate pertumbuhan. Poin ini yang tidak diambil oleh pemerintah Jokowi itu. Tapi kalau sebetulnya kalau melihat dari keberpihakan pada BUMN, kita melihat dari sisi BUMN dulu Pak. BUMN selama ini kalau kita lihat banyaknya mereka defisit. Tapi kalau dilihat kemampuan, apakah sebetulnya BUMN Indonesia ini mampu Pak untuk mensupport? Sejak awal memang ada BUMN kita tuh istilahnya sapi perah, digunakan untuk kebutuhan yang di luar core bisnisnya. Akibatnya dia berjalan tidak semestinya. Dan mestinya Pak Jokowi sebagai presiden baru kita yang periode kedua memanfaatkan momen itu membenahi BUMN. Dengan membenahi BUMN akan membenahi bisnis. Dengan membenahi bisnis akan menyerap tenaga kerja. Dengan menyerap tenaga kerja mengenerate pertumbuhan. Ini siklusnya. Tapi yang terjadi pertumbuhan stagnasi. Bangun infrastruktur di mana-mana tapi tidak menopang pertumbuhan. Belum terasa gitu. Belum terasa, ya. Itu. Nah, ini sebetulnya kalau melihat dari segi penurunan ekonomi itu kan banyak dampaknya Pak, atau sebetulnya penyebabnya. Nah, sebetulnya penyebabnya salah satunya adalah investasi yang loyo di Indonesia. Sebetulnya yang membuat investor-investor ini enggan untuk masuk ke Indonesia itu apa sih Pak? Nah, sebenarnya ada 4 yang menyebabkan pertumbuhan kita tidak optimal ya. Salah satunya memang investasi. Investasi kita di kuartal 3 ini hanya mencapai 14-15%. Harusnya 25% per kuartal ya. Kemudian juga persoalan perang dagang Amerika Cina itu berdampak pada perdagangan kita. Defisit kita bertambah gitu. Kemudian juga hal lain yang bisa menopang penyebab penurunan ini realisasi dari pagu anggaran. Itu nggak sampai 25%, hanya 22%. Artinya ada sekitar 3-4% anggaran itu tidak terpakai secara optimal. Kalau itu dipakai kan sebenarnya kan menopang. Tapi karena tidak dipakai menjadi kurang gitu. Dan realisasi investasinya memang sangat kecil sehingga ini yang menyebabkan pengurangan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berarti realisasi dari investasi sendiri masih kecil Pak, masih belum optimal lah istilahnya Pak. Nah, jadi nanti kita akan membahas lagi terkait dengan perlambatan ekonomi ini. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, pastikan datang bersama kami dalam program Suara Parlemen. Ya. Apalagi nih ke depan? Anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman L. Hamzah menilai permasalahan yang belum terselesaikan dari periode sebelumnya mengenai pengembangan pertanian Indonesia, yakni bagaimana menyikapi peralihan musim yang tidak dapat ditentukan, serta kebijakan impor yang seringkali merugikan petani. Selain itu, Sulaiman menambahkan meskipun hanya memiliki musim hujan dan kemarau, nyatanya waktu peralihan kedua musim tersebut tidak dapat diprediksi secara tepat. Oleh sebab itu, para petani menemui masalah gagal panen di pergantian musim penghujan ke kemarau. Kementerian Pertanian sekarang, kita berharap dia akan bekerja lebih inovatif untuk bisa melihat kemungkinan-kemungkinan dari mulai perubahan iklim dan sebagainya, dan kebutuhan kita secara total untuk bangsa ini. Lebih lanjut, anggota Komisi 4 DPR RI Sulaiman mengatakan program cetak sawah masih menjadi salah satu persoalan pertanian. Hal ini merupakan fokus dalam rencana pembangunan di sektor pertanian dalam rangka upaya peningkatan produksi dan produktivitas. Sulaiman menambahkan persoalan teknologi yang diterapkan masih sangat minim, sehingga ruang gerak petani dalam rangka mewujudkan daya saing perlu dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi petani. Supaya kita bisa mempunyai daya saing yang lebih kuat lagi, itu perlu inovasi tadi untuk lebih besar memberi ruang kepada para petani untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, karena petani harus lebih dulu sejahtera, baru bisa kita berpikir yang lainnya. Perlu kehadiran pemerintah untuk menyelesaikan semua persoalan ini. Mario Hasiolan dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan.
Terima kasih pemirsa, masih di Suara Parlemen dan kita masih bersama dengan narasumber kita. Ini Pak, terkait dengan penurunan suku bunga, apakah dapat mengimbangi masalah kredit yang masih tertahan selama ini? Ya, perbankan adalah bagian dari sisi moneter yang harus disentuh. Ketika ekonomi melambat, ketika ekonomi mengalami pengetatan, memang teorinya suku bunga diturunkan dan BI sudah secara berkala menurunkan. Kedua, bank-bank internasional juga sedang menurunkan suku bunga untuk memberi peluang bagi dunia usaha bisa menyerap kredit itu. Kalau kredit diserap, ada kegiatan ekonomi yang menopang pertumbuhan itu. Teori itu benar dan itu sudah on track ya, sudah dilakukan. Tapi masalahnya memang suasana makro di internasional maupun makro nasional kita belum support, masih tinggi bunga kita. Mungkin sekitar 8-9% ya, itu masih tinggi. Sementara negara lain udah 2%, 4%, bahkan Jepang bunga defisit, bunga minus. Kalau kita naruh uang, kita bayar, bukan dibayar bunga, kita bayar atas uang yang kita titipkan. Itu saking ingin ekonominya berputar gitu. Nah, kita masih tinggi, masih belum kompetitif. Sebaiknya penurunan bunga itu bisa lebih kompetitif lagi, walaupun tidak harus tergesa-gesa ya, karena akan lari duit kalau tergesa-gesa. Nah, teori yang dilakukan BI itu sudah benar, tinggal mengakselerasinya saja. Kalau itu berhasil, ekonomi ikut terbantu. Jadi terkait dengan suku bunga ini adalah juga bagaimana pemerintah untuk bisa menyampaikan ke masyarakat terkait dengan penyerapan dana ini juga terkait dengan perlambatan ekonomi juga dan percepatan ekonomi juga sangat berpengaruh, Pak ya? Sangat berpengaruh. Baik, ini kita kalau membahas terkait dengan perlambatan ekonomi masih, Pak. Ini kan berkaitan dengan daya beli masyarakat. Sebetulnya daya beli masyarakat sejauh ini tuh Bapak melihat seperti apa sih, Pak? Nah, ini yang saya melihat kontras lagi kebijakan pemerintah. Dalam kondisi terjadi pengetatan ekonomi, pertumbuhan melambat, teorinya itu harus dilonggarkan supaya daya beli masyarakat naik. Ini yang terjadi sebaliknya. Januari 2020 kita harus sudah menghadapi kenaikan BPJS. Publik tuh, uang yang digunakan untuk spend belanja berkurang. Kedua, kenaikan baru saja tol di mana-mana udah mulai naik. Terus mungkin menyusul ini TDL, tarif dasar listrik naik. Kemudian yang lain-lain naik. Dan kalau itu naik secara agregat, seluruh biaya naik. Kalau biaya naik, daya beli turun. Kalau daya beli turun, pertumbuhan pun turun lagi. Jadi bisa diduga kalau terus pemerintah menaikkan, kalau nggak salah ada 7 item yang terkait ekonomi dinaikin. Dan itu akan mendowngrade pertumbuhan untuk tahap berikutnya. Nah, ini teori ini yang tidak diterapkan. Jadi kalau boleh dibilang nafsunya terlalu besar ini. Walaupun pemerintah ada upaya untuk menaikkan UMP dan UMR, Pak. Itu ya, itu. Tapi dampaknya karena bisnis tidak berjalan dengan baik, terbebanilah pengusaha. Rakyat mungkin yang pekerja buruh bisa tercover dari tambahan UMP-nya. Tapi pengusaha turun, kalau pengusaha turun, bayar pajaknya pun turun. Saya yakin tidak tercapai lagi tahun ini. Sejak 2006 penerimaan pajak selalu di bawah target. Tahun ini bisa 15-20% shortfall pajaknya, tidak tercapai. Lalu langkah pemerintah apakah harus mengadakan amnesti kembali atau apa Pak yang baiknya dilakukan? Saya mendengar kasak-kusuk bahwa akan ada teks amnesti jilid 2. Tapi melihat struktur menteri yang didudukan di keuangan, kemudian di Bappenas, kemudian juga di Menko-nya, kelihatannya tidak jadi, karena banyak kaitannya. Misalnya ke Singapura, itu kalau ada teks amnesti jilid 2, otomatis uang orang Indonesia di Singapura balik karena dapat ampunan. Akan berdampak pada ekonomi Singapura. Singapura sekarang pertumbuhannya tinggal 1,5%, turun lagi. Nah, sepertinya ada lobby dari Singapura atau seperti apa, itu tidak jadi. Berarti memang ini sudah seharusnya membuat pemerintah untuk bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang keberpihakan pada rakyat seharusnya. Harusnya, supaya ekonomi terpompa lagi. Nah, ini tidak muncul belakangan ini, belum muncul, malah muncullah kebijakan-kebijakan yang membuat pertumbuhan kita berpotensi turun lagi. Ini sebenarnya harus dicegah. Gitu. Padahal dengan harapan ekonomi kita bisa tumbuh 7% itu perlu perjuangan yang luar biasa. Oh iya, benar-benar. Untuk Indonesia yang mayoritas penduduknya banyak sekali nih ya, itu idealnya 7%. Sudah benar teorinya, sudah benar cita-cita Pak Jokowi. Tapi kenapa harus 7%? Karena ditopang oleh konsumsi. Jadi ibaratnya presiden diam saja, 5% sudah dapat mestinya.
Tapi dengan effort yang keras kok cuma 5%, berarti ada yang loss di sini. Loss-nya di mana, ini yang perlu dicari itu. Berarti ini untuk selama 5 tahun ke depan PR pemerintah cukup berat untuk terkait bagaimana menaikkan dari sumber perekonomian Indonesia, Pak. Tentunya Pak, kalau kita tadi daya beli masyarakat juga sedang lemah, dan juga investasi juga sedang loyo, dan juga bagaimana tax amnesty yang katanya sih masih belum pasti Pak keadaannya Pak, ke depannya untuk jilid 2 nih, tax amnesty jilid 2. Tapi kita sama-sama berharap tentunya nanti semoga pemerintah bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk bisa memajukan perekonomian masyarakat tentunya Pak. Pak Joni, terima kasih banyak Pak Joni sudah hadir Pak. Nanti mampir lagi Pak studio parlemen. Terima kasih banyak Pak Joni. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi headline media online dan juga tajuk utama bersama dengan narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini, dan berakhirnya sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Dadi Ramadan dan juga rekan saya Angga Noktarini beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa. Ketika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi dengannya, dalam benakku timbul tanya, masihkah ada dia di hatimu bertahta, atau ini saat bagiku untuk singgah di hatimu? Namun siapkah kau tuh jatuh